Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak hal yang sebenarnya melatih kita untuk percaya. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita bepergian ke satu tempat atau satu daerah dengan menggunakan kendaraan umum. Maka setibanya di tempat tujuan yang kita tuju, baik itu di terminal, baik itu di stasiun, baik itu di bandara, maka kita akan menemukan ada orang-orang yang menawarkan jasa untuk mengantar kita kepada tempat tujuan kita. Dan ketika sudah ada kesepakatan harga di antara kita dengan orang tersebut, maka kita akan diantar oleh orang itu kepada tujuan kita. Dengan sangat mudah kita bisa mempercayai orang yang mengemudikan kendaraan yang kita naiki. Meskipun kita tahu bahwa orang tersebut sama seperti kita, orang yang tidak sempurna, tapi dengan yakin kita bisa mempercayai orang tersebut bahwa dia akan mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan aman. Namun, jika berkaitan dengan Tuhan Yesus, pribadi yang sempurna, pribadi yang mengetahui segala sesuatu, ketika kita menghadapi jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang buntu, kita ragu untuk mempercayakan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Mengapa bisa begini? Hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima ini, kita merenungkan ada dua kebenaran yang akan menolong membangun kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan dimulai dari pengenalan. Alkitab memberi kita banyak contoh tentang orang-orang yang tetap saleh dan setia meskipun mereka mengalami pencobaan dan kesukaran. Contohnya adalah Ayub. Kita tahu semua kisah tentang Ayub, bagaimana Ayub menderita luar biasa karena kemiskinan, sakit penyakit yang dia derita, bahkan kematian seluruh keluarganya. Ketika menghadapi hal tersebut, Ayub bergumul untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Dan ketika menghadapi itu, dia tidak pernah berhenti untuk mempercayai Tuhan. Dan pada akhir kisahnya, Ayub kembali dilimpahi oleh berkat oleh Tuhan, melebihi dari apa yang pernah dia bayangkan. Dan semua hal yang dilakukan oleh Ayub kepada Tuhan, itu semua tidak terlepas dari kepercayaan penuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh ketika kita mengenal Dia dengan lebih erat. Kedua, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Inilah saatnya untuk kita belajar bahwa mempercayai Tuhan itu dimulai dari mengakui bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan hidup kita. Kita harus percaya kepada Tuhan dan menyerahkan jalan-jalan kita kepadanya. Bahkan ketika kelihatan tidak masuk akal atau tidak pernah terbayangkan sekalipun bagi kita. Terkadang kita bertindak seolah-olah kita mampu untuk menopang diri kita sendiri dan menyelesaikan semua tugas kita dengan baik tanpa pertolongan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sehingga iman percaya kita semakin hari semakin kuat dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Jika iman kita semakin kuat, maka kita akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengandalkan hikmat Tuhan daripada hikmat kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.